Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 di KJRI New York, yang dimana perhitungan total surat suara untuk yang terakhir kalinya dilaksanakan. Perhitungan surat suara untuk wilayah East Coast Amerika Serikat disaksikan oleh PPRN, Bawaslu, para saksi dari partai pendukung, dan masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai daerah di East Coast. Pada saat perhitungan surat suara berlangsung, tiba-tiba seorang pendukung dari calon presiden nomor urut 1 memprotes tentang keabsahan surat suara tersebut. Menurut mereka, surat suara itu tidak sah karena ada kecurigaan dengan pengiriman surat suara yang dilakukan setelah tanggal 5 Juli 2014. Para pendukung Prabowo Hatta juga meragukan hasil dari perhitungan surat suara tersebut karena perbandingan selisih surat suara dari hasil perhitungan tersebut sangat jauh berbeda. Dan menurut saksi dari calon presiden nomor urut 1 tersebut bahwa dikarenakan Partai Gerindra berkoalisi dengan partai lainnya, maka wajar saja kalau partai mereka mendapatkan suara lebih dari yang mereka dapatkan sekarang. Jadi maksudnya apa? Iya, maksud saya Pertanyaannya apa? ini kenapa ini kok namanya tadinya ditempel sini kok tidak sih? Bapak tahunya dari mana sih? Ini dia lihat, punya mata nggak lihat? Jangan pegang. Oke. Lihat aja ini. Ya sudah, kalau nggak boleh pegang ya, saya nggak bisa. Bapak terserah lah. Saya nggak mau begini. Saya mau baik-baik, tapi bapak Nggak enak. Lihat ini. Ini apa ini? Kok ini bekas tempel sini kok udah pindah sini? Ini barang bukti saya akan bawa ini. Ini ada tempel sini. Kalau emang itu hasil kerja dia, kita mana tahu? Kerja dia bagaimana? Ini baru dia datang sini, ini dapat dari sini. Hasil kerja dia Itu kan bagaimana? udah bang. Pak, ini kan tanda bounce dari pos yang kuning itu, Pak. ini ada tanda. Iya. Ini dia. Ini yang sudah ini kan bisa aja kan bikin di sini. Dibagiin aja kan udah ini tanggal 7. Ya, itu dari pos, itu dikasih balik ke kita, makanya di telepon. Nah sekarang itu yang orang yang datang saya minta yang nama yang datang ke sini mana? Beda sekali itu. Nggak mungkin, kita kan udah ada koalisi. Masa beda begitu jauh? Nggak mungkin. 5.000, ini sudah 5.000 lebih, masa cuma dapat 400-an, 400-an lebih. Itu Masa ada 5.000 lebih. bilang kata berapa? Itu orang kan berkoalisi dengan partai besar juga. Masa cuma dapat 400? Nggak mungkin kan? Iya. Dari suara berapa banyak, Pak? Ini sekitar udah 5.000 lebih yang udah dihitung. Sekarang mereka itu mereka itu udah lebih dari berapa itu? 2.000-an lebih. Memang kita tahu kita nggak bakal menang. Cuma masalahnya ini terlalu jauh, beda jauh. Orang kan masih banyak ada berkoalisi, bukan cuma Gerindra. Ada partai-partai besar juga yang berkoalisi. Itu masalahnya. Jadi Kira-kira sekarang suara berapa yang Bapak dapat sekarang ini? yang kemarin kalau mau dijumlahin semua hampir 500-an juga itunya. Tapi mereka udah lebih dari itu. Cuma Nggak mungkin, masalahnya kita udah koalisi, masa? orang ini kalau nomor 1 ini udah berkoalisi. Jadi Nggak. jumlahnya itu bukan cuma begitu sebenarnya. Ada penggelembungan ini Iya. suara. Ini something wrong pada the PPLN sini. ya. Menurut Ketua PPLN East Coast, Bapak Bambang Sunarno dan Bawaslu, bahwa semua surat suara sudah dikirim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 pukul 8 pagi. Jadi, menurut Bapak Bambang Sunarno, kalau ada surat suara yang tersisa dan dikirim setelah tanggal 5 Juli 2014 adalah tidak benar. Dia bikin di atas, bikin di atas. Mesti ada statement. Pak, kami kirim ini sebelum akhir Juni, Pak. Kalau di sini ada tulis tanggal 12, ini saya nggak tahu apa, tapi ini hari ini. Iya tahu, 12 ini stemnya pos. Ini kan dari pos. Pos. Dari sini. Dulu pos Iya, itu. oh. Limanya tanggal sekarang. 2 hari kan, 12, 13, 14. Oke, terus? Nah, berarti kalau di gue itu sebenarnya itu sekitar tanggal 10/9. Oke. Baru dia bounce kan ke sini. Terus Bapak pikir kita ngirimnya tanggal 5? Enggak, masalahnya apa? Masalahnya Masalahnya biar masalahnya diterangin Bapak dulu. apa? Masalahnya apa? Beliau Iya, apa? masalahnya waktu mungkin ini dikirimnya sudah tanggal 5 itu maksudnya. Terus kalau Oh, wow. dikirim tanggal 5 kenapa, Pak? Kan pemilihan tanggal 5. Kenapa sudah tanggal 5 dikirim itu? Itu pemikiran dia. Pak, pemilihan TPS dengan pemilihan ini lain, Pak. Kita kirim duluan. Kita kirim duluan karena ini adalah melalui pos. Bukan kirimnya.
Ini selalu ada PPLN, KPLN dan kami bertiga ya, saya ketua pengawasnya selalu hadir tuh, kami tiap hari ke sini. Kenapa sampai tengah malam saya pun harus ke sini? Itu karena untuk meyakinkan itu bahwa semua proses itu dijalankan dengan benar. Gitu. Jadi nggak ada kok katanya kok tanggal sekian itu nggak ada, karena memang kami sudah jelas melihat tanggal 30 itu udah habis semua. Gitu. Dan mulainya tanggal 25. Nomor 2. Dikarenakan saksi dari calon presiden nomor urut 1 meninggalkan tempat perhitungan surat suara, maka perhitungan surat suara tersebut dihentikan selama 1 jam. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, maka PPLN dan Bawaslu memutuskan untuk melanjutkan perhitungan surat suara tanpa saksi dari calon presiden nomor urut 1. Nomor 2. Menurut Sekretaris PPLN Iskos Ibu Gita, bahwa perhitungan surat suara tanpa dihadiri oleh saksi adalah sah-sah saja. Justru itu menghindari aksi boikot dari partai yang kalah, dan dalam hal ini sempat dikonfirmasikan oleh PPLN ke KPU Pusat di Jakarta pada malam itu juga. Beberapa kendala yang kami dapat dari masyarakat masih mempertanyakan bagaimana cara-cara kami mengirimkan dan bagaimana surat yang bound, yang kembali. Kami berusaha sekali untuk memfasilitasi bagi pemilih yang merasa suara itu kembali. Tentunya kami memfasilitasi untuk diambil sendiri dengan membuktikan bahwa surat suara itu adalah hak pemilih itu. Namun kendala-kendala dari beberapa masyarakat yang kadang-kadang tidak puas tentunya, sebenarnya alhamdulillah kami bisa mengatasinya, walaupun memang kami merasa agak sulit juga ya. TPS dan yang melalui pos, calon nomor 1 mendapatkan 866 dan calon nomor 2 mendapatkan 4.267 dan suara yang tidak sah totalnya 719. Total surat suara yang masuk ke KPU di East Coast Amerika Serikat berjumlah 5.852 surat suara, dan hasil dari perhitungan surat suara tersebut sebagai berikut. Prabowo Hatta mendapatkan 866 surat suara dan Jokowi Yusuf Kala mendapatkan 4.267 surat suara. Sedangkan surat suara yang tidak sah berjumlah 719 surat suara. Banyaknya surat suara yang tidak sah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan cara mencoblos yang benar, sehingga mereka merusak surat suara tersebut. Tim Si Buletin melaporkan.